Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, apa kabar? Kembali lagi pada video saya kali ini, dimana pada lanjutan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah rangkaian digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Rokia Darsono dengan NPM 2040 302008, lokal A1, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Adapun pada kesempatan kali ini, di mana di sini saya membawakan sebuah presentasi yang dimana di sini memilih materi gerbang logika atau rangkaian flip-flop. Namun pada kali ini saya memilih sebuah materi rangkaian flip-flop. Rangkaian flip-flop. Apa sih itu rangkaian flip-flop? Nah, pada dasarnya untuk rangkaian flip-flop ini sendiri ialah ini sebuah rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat dari slide ke slide. Nah, yang pertama ini ada namanya rangkaian kombinatorial dan rangkaian sekuensial. Nah, di sini dia memiliki sebuah penjelasan di mana bahwa untuk rangkaian digital ini dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan hubungan input dan outputnya, yaitu pertama untuk rangkaian di sini adalah untuk rangkaian kombinatorial sendiri, yaitu rangkaian yang outputnya suatu saat hanya tergantung pada input atau pada suatu tersebut, di mana kondisi ini si input ini yang sama akan selalu tetap menghasilkan kombinasi sebuah output yang sama pula. Jadi dimanapun kombinasi input ini, dia akan tetap sama dan akan selalu menghasilkan kombinasi output yang sama. Baik, kita lihat sebuah rangkaian atau gambar untuk menjelaskan pada kombinatorial ini. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah ini di mana input yang akan masuk pada rangkaian kombinatorial, dia ini akan menghasilkan output. Nah, untuk sebelum pemahaman yang tadi atau penjelasannya, di mana kombinasi si input ini yang sama akan selalu menghasilkan kombinasi output yang sama. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, ketika input itu masuk, dia akan menghasilkan lagi yang sama pada rangkaian kombinatorialnya. Nah, di sini ada kedua, yaitu untuk rangkaian sekuensialnya. Nah, untuk rangkaian sekuensial ini sendiri, di mana rangkaian yang outputnya tidak hanya tergantung pada input saat itu, namun juga tergantung pada keadaan atau state dari rangkaian tersebut atau pada ingatan memori dari rangkaian tersebut. Nah, rangkaian sekuensial ini berkebalikan dengan rangkaian kombinatorial tadi. Bisa kita lihat kembali. Nah, dimana kalau kombinatorial ini dia hanya bergantung pada input pada suatu tersebut. Kalau untuk rangkaian sekuensial yang tadi ini dia tidak hanya bergantung pada
dia yang outputnya dan tidak tergantung pada input. Kalau tadi itu bergantung pada input. Baik, bisa kita lihat lagi untuk gambar rangkaian yang dibentuk pada sekuensial. Oke, baik, di sini saya jelaskan sedikit mengenai tampilan gambar untuk rangkaian sekuensial, di mana input ini akan masuk pada suatu rangkaian dan dia akan menghasilkan output. Kalau yang tadi itu, kalau gambar yang sebelumnya, ketika memasukkan input dia akan menghasilkan tetap yang sama pada sebelumnya. Maka kalau dari ini dia akan tetap keluar. Nah, untuk alirannya itu tadi di sini dijelaskan pada that ini tergantung pada keadaan atau pada ingatan memori rangkaian. Nah, jika dari output ini dia akan masuk ke memori atau ingatannya dan kembali pada inputnya. Oke, selanjutnya di sini masuk pada flip-flop RS. Nah, flip-flop RS ini sendiri nah, untuk flip-flop RS, nah pada dasarnya kita mengetahui bahwa dia ini mempunyai dua masukan data, di mana S dan R atau R dan S-nya yang menyimpan suatu bit tinggi, dimana kita ini akan membutuhkan S-nya tinggi dan menyimpan bitnya rendah itu pada R-nya. Untuk selanjutnya bisa kita lihat di penjelasannya. Nah, flip-flop adalah sirkuit elektronik yang memiliki suatu arus stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Pada sebuah flip-flop ini merupakan multivibrator yang bistabil. Namun dia ini juga dikatakan sebagai multivibrator bistabil karena pada kedua tingkat tegangannya ini memiliki keluaran pada multivibrator tersebut adalah suatu stabil dan hanya mengubah situasi tingkat tegangan keluaran saat dipicu atau disebut juga dengan trigger. Nah, flip-flop ini mempunyai dua output keluaran, yang salah satunya outputnya merupakan komplement output lainnya. Nah, di sini ada sebuah tabel di mana pada menjelaskan tentang flip-flop R dan S. Sebelum itu pasti memiliki pertanyaan apa sih pengertian dari R dan S ini. Nah, R dan S ini sendiri ialah R ini memiliki atau disebut dengan sebagai reset dan S ini sebagai set. Bisa dilihat pada tabelnya dan keterangan-keterangan yang dimasukkan, di mana R ini memiliki 0, 0, 1, 1, sedangkan setnya ini atau S-nya memiliki nilai 0, 1, 0, 1. Dan untuk Q dan min atau garis atas Q-nya ini, di mana dia memiliki nilai terakhir yang dinamakan dengan terbang. Nah, di sini kita lihat yang lebih jelasnya lagi dalam pada tabel yang tadi kita lihat. Kita lihat dulu pada tabel sebelumnya. Nah, jadi diperhatikan tabelnya. Nah, di sini kita masuk pada penjelasan tabel. Tabel 1 ini meringkas kemungkinan-kemungkinan masukan keluaran bagi flip-flop RS atau reset set. Nah, pada tabel tersebut dia tadi
menampilkan nilai dari R dan S dan hasil dari nilai-nilai yang keluar. Yang pertama, di mana kondisi masukan yang pertama ini adalah RS atau reset set atau set reset, dan juga disebut seperti itu, sama dengan 0 min 0. Ini berarti tidak ditetapkan pemicu. Dalam hal ini untuk keluaran key di sini menyimbolkan sebuah huruf Q, mempertahankan nilai terakhir yang dimilikinya, dalam kurung artian memiliki persamaan Qn sama dengan Qn min 1. Nah, untuk yang penjelasan kedua, kondisi masukan yang kedua ini adalah reset setnya sama dengan 0 min 1, yang berarti bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan S atau set, seperti kita yang ketahui. Untuk hal ini mengeset flip-flop dan menghasilkan keluaran key bernilai 1. Bisa dipahami untuk penjelasan kedua ini, di mana dia tadi mengatakan bahwa RS sama dengan 0 min 1. Jadi sehingga flip-flop dan ini akan menghasilkan keluaran Q yang bernilai dengan 1. Kita lihat pada tabel sebelumnya. Nah, di sini untuk Q dia menghasilkan nilai 1. Seperti penjelasan tadi, yang ini 0 min 1. Baik, lanjut pada untuk penjelasan yang ketiga. Di sini dia mengatakan bahwa kondisi masukan yang ketiga adalah RS 1 min 0. Ini menyatakan bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan R atau reset dan keluaran key-nya yang dihasilkan adalah 0. Nah, untuk pada tabel yang sebelum saya tampilkan, di mana di situ dia memberi keterangan dari tiap-tiap kolom atau baris, di mana mulai dari 0 min 0, 0 min 1 sehingga 1 min 1 memiliki hasil tersendirinya. Untuk yang keempat, kondisi masukan RS sama dengan 1 min 1. Dia ini merupakan masukan terlarang. Kenapa? Karena kondisi ini berarti menerapkan suatu pemicu pada kedua masukan S dan R pada saat yang sama. Jadi hal ini merupakan suatu pertentangan karena dia mengandung pengertian bahwa kita berupaya untuk memperoleh keluaran key yang secara serentak sama dengan 1 dan sama dengan 0. Jadi pada penjelasan keempat ini, di mana dia akan tetap memberi suatu keterangan untuk keluaran key yang secara serentak sama dengan 1 dan sama dengan 0. Lanjut pada di sini kita menjelaskan sedikit untuk rangkaian flip-flop reset set. Nah, flip-flop RS atau SR atau juga disebut dengan set reset, dia ini merupakan dasar dari flip-flop jenis yang lain. Namun flip-flop ini mempunyai dua masukan, di mana satu yang disebut dengan S atau set yang dipakai untuk menyetel atau membuat keluaran flip-flop yang berkeadaan 1, dan yang lain ini disebut sebagai R reset yang dipakai untuk mereset atau membuat keluaran yang berkeadaan 0. Seperti tabel yang tadi itu, di mana sudah terlihat jelas di mana untuk nilai S-nya itu seperti apa dan nilai R-nya itu seperti apa. Di sini ada sebuah gambar rangkaian dari reset set flip-flop dengan gerbang NOR.
Untuk materi lanjutan dari flip-flop ini lebih banyak lagi, namun di sini saya mengambil dasarnya. Nah, di sini ada yang namanya gerbang NOR. Kita searching dulu. Nah, menurut di sini dari keterangan yang saya searching bahwa gerbang logika ini adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan matematika. Nah, di sini untuk gerbang NOR ada juga yang namakan gerbang NOR, gerbang not OR ataupun AND ataupun NAND. Nah, untuk gerbang NOR ini sendiri dia adalah memiliki dua atau lebih dari dua sinyal masukan, tetapi hanya satu sinyal yang keluar. Nah, untuk memperoleh keluaran tinggi semua masukan adalah lanjutannya. Bisa dilihat pada rangkaian gambar rangkaian flip-flopnya ini, di mana ketika resetnya memasuki pada sebuah flip-flop dan mengeluarkan key, sehingga dia outputnya, sehingga output ini akan menginput lagi pada setnya, dan sekiranya seperti itu dia akan tetap mengeluarkan hasil. Nah, di sini ada gambar rangkaian flip-flop RS ini, kalau tidak salah gambar rangkaian NAND. Kita lihat penjelasannya. R dan S keduanya rendah, berarti keluaran key-nya tetap berada pada keadaan terakhir secara tak terbatas akibat adanya aksi pengendalaan internal. Jadi ini adalah salah satu bagian dari penjelasan gambar tersebut. Untuk yang kedua, masukkan S. Nah, ketika S-nya ini masuk yang tinggi, mengeset keluaran key ke 1, kecuali jika keluaran ini memang telah berada pada keadaan tinggi. Dalam hal ini, keluaran tidak berubah walaupun masukan S-nya kembali ke keadaan rendah. Untuk yang ketiga, masukkan R yang tinggi atau dia mereset keluaran key ke 0, kecuali jika keluaran ini memang telah rendah atau keluaran key selanjutnya tetap pada keadaan rendah walaupun masukan R kembali ke keadaan rendah. Lanjut untuk nomor 4, masukkan R dan S keduanya tinggi pada saat yang sama adalah terlarang karena merupakan pertentangan kondisi yang mengakibatkan masalah pacu yang akan dibahas. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Baik, masuk pada flip-flop berdetak. Nah, di sini bisa dilihat dari pengembangan lebih lanjut dari flip-flop reset set ini adalah clock kit atau launching RS-FF atau reset set flip-flop. Masukkan R dan S ini pada rangkaian RS flip-flop dapat disinkronisasikan dengan menambahkan masukan clock atau detak yang dapat dilihat pada gambar 3, itu gambar sebelumnya. Di sini ada perbedaan cara kerja dari clock kit RS-FF adalah bahwa flip-flop akan mengalami perubahan seperti pada RS-FF, di mana dia akan menunggu sinyal clock aktif atau logika yang tinggi atau keluaran key. Pada RS flip-flop ini tidak dapat segera merespon masukan S dan R sebelum ada masukan clock. Jadi dimana untuk RS-FF ini dia akan menunggu sinyal clock aktif atau juga disebut dengan logika yang tinggi atau keluaran key pada RS flip-flop. Dia ini tidak langsung merespon karena masukan S dan R itu sebelum ada masukan pada clock. Baik, lanjut pada flip-flop D. Flip-flop D ini berasal dari kata data. Jadi ini disingkat ya. Jadi sebenarnya dia ini hanya sebuah kata data. Flip-flop ini hanya mempunyai satu masukan, yaitu D. Jenis-jenis flip-flop ini
sangat banyak dipakai sebagai SAM memori dalam komputer. Data flip-flop merupakan pengembangan dari RS flip-flop pada D flip-flop kondisi output terlarang atau tidak tentu, dan tidak lagi terjadi data flip-flop, sering disebut dengan istilah DFF atau data flip-flop. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini di mana terdapat nilai input dan output. Ketika nilai inputnya 0, maka outputnya akan mengeluarkan key. Begitu juga selanjutnya key. Ketika dia 0, maka untuk dia akan 0 min 1. Ketika dia 1, maka akan jadi output 1 min 0. Rangkaian D flip-flop. Terdapat berbagai cara untuk merancang flip-flop D. Flip-flop D dapat dibangun dengan mengembangkan flip-flop RS seperti pada gambar 3. Ini gambar yang sebelumnya. Sedangkan gambar keempat ini memperlihatkan suatu cara untuk membangun sebuah flip-flop D dengan lonceng atau clock. Jenis flip-flop ini mencegah nilai D mencapai keluaran key sampai berlangsungnya sinyal lonceng aktif. Jadi di sini dia mengatakan bahwa ketika jenis-jenis flip-flop ini dia akan mencegah nilai D. Mengapa? Karena dia akan menunggu tercapainya dulu keluaran key sampai terjadinya atau berlangsungnya sinyal lonceng yang aktif. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah ini sebenarnya memang menggunakan rangkaian gerbang NOR. Namun dia di sini ada suatu tambahan di mana itu dia menggunakan ground atau dan SWL kalau nggak salah ya. Nah, ini untuk yang terakhir yaitu cara kerja flip-flop D. Lanjut. Nah, untuk yang pertama ini cara kerjanya ialah bila lonceng bernilai 0 atau juga rendah, kedua gerbang AND tertutup. Oleh karenanya, perubahan nilai D ini atau datanya tidak mempengaruhi untuk nilai output key-nya. Dan yang kedua, bila lonceng bernilai 1 atau tinggi, kedua gerbang AND ini akan tetap terbuka. Dalam hal ini di mana key ini akan terus terdorong untuk menyamai nilai datanya. Bila lonceng turun kembali, maka key tidak berubah dan menyimpan nilai data yang terakhir. Oke, cukup sekian pada presentasi saya kali ini dengan materi flip-flop, rangkaian flip-flop, mata kuliah rangkaian digital. Semoga bisa ada yang dapat dipahami dalam materi ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.